Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, untuk video kita kali ini kita akan mencoba berbagi cara bertanam singkong yang bagus dan yang kerjaannya lebih praktis supaya hemat biaya dan kita tidak banyak pekerjaan terhadap kebun singkong kita itu. Yang sekarang kita bahas yaitu mengenai rumput pengganggu dari kebun kita. Jadi kalau kita mengawali dari pertama, kita tata lebih rapi dari pertama, itu kita tidak akan susah-susah dan tidak banyak biaya untuk berkebun singkong ini. Jadi bisa kita lihat sekarang, ini kebun belum kita tanam. Yang kemarin kebun ini bersih sebersih-bersihnya, itu belum kita tanam. Ini sekarang yang kita lihat ini adalah rumput yang tidak perlu, rumput-rumput pengganggu atau tanaman gulma yang tidak diperlukan. Bisa kita lihat, ini tanamnya di sawah. Kita membuat bedengan sedikit supaya air tidak menggenang ke arah singkong kita. Dan untuk cara pengerjaannya, itu setelah penggarapan kebun kita selesai, itu jangan ditanam terlebih dahulu. Cukup kita biarkan saja sekitar 15-20 hari, itu rumput-rumputnya sudah tumbuh. Ini karena musim hujan kemarin, jadi rumput cepat tumbuh. Kita biarkan saja dulu sekitar 15 hari sampai 20 hari, itu baru kita tanam. Kalau sudah kelihatan seperti yang kita lihat ini, ini umur rumputnya mungkin sekitar 20 hari, itu baru kita menanam dari singkong kita. Kalau tidak kita biarkan seperti ini dulu, itu kita akan susah pengerjaan dari rumput yang kita tanami singkong di kebun ini. Kalau misalnya kita menanam dari pertama, itu mungkin singkong baru mulai tumbuh, rumputnya sudah tinggi seperti yang sekarang ini. Baik itu pengerjaannya di kebun maupun di area pesawahan, itu mungkin bisa jadi referensi bagi sahabat tani. Ini mungkin karena di bedengan ini kita kasih pupuk kandang, itu rumputnya cepat membesar. Itu sekitar umur 20 hari sudah kelihatan menghijau semuanya. Jadi untuk pengerjaan selanjutnya, itu kita akan menanam dari singkong kita setelah rumputnya seperti ini tumbuh. Kita coba mempraktekkan cara menanam singkong kita yang sudah kita biarkan kebunnya selama 20 hari. Itu mungkin walaupun kita kasih pupuk kandang ataupun tidak dikasih pupuk kandang, itu tetap saja kita biarkan dulu selama 20 hari. Jadi kita coba, kita ambil bibitnya, kita contohkan kepada sahabat tani. Jadi mungkin bibitnya seperti ini sahabat tani, bibit singkong kita. Itu bibitnya kita pilih yang rapat mata tunasnya ini, supaya bibit kita tidak panjang dipotong. Bisa dilihat ini mungkin nggak sampai 1 jengkal, sekitar 15 cm bibit kita. Jadi potong bibitnya lebih baik pendek daripada panjang. Itu kita menanam sistem direbahkan.
Kalau di sini kita menanam dengan sistem direbahkan. Jadi setelah rumput dari kebun kita ini tumbuh, itu kita akan menanam. Karena ini sudah tanahnya sudah lunak, jadi bisa kita kubur saja di sini. Nah, dengan seperti ini. Nah, tidak perlu kita mengubur dalam-dalam, kita rebahkan mendatar di dalam tanah, kemudian kita timbun dengan tanah sedikit saja. Nah, jadi mungkin seperti ini. Nah, dan kita ambil jaraknya ke sana sekitar 1 meter. Jadi jarak ke sampingnya lebih kurang 2 meter atau 1 meter 80 bisa. Nah, dan untuk pengerjaan selanjutnya, setelah kita tanam semuanya, itu singkong kita umur 1 minggu belum keluar dari tanah atau belum tumbuh. Jadi umur 1 minggu itu kita bisa menyemprot rumput kita ini dengan herbisida. Jadi kalau siap tanam itu kita semprot juga boleh, tapi lebih baik di umur 1 minggu kita semprot. Soalnya rumput yang ada di kebun kita ini ada juga yang belum tumbuh. Kalau kita biarkan 1 minggu lagi mungkin sudah tumbuh semuanya. Dan singkong kita belum tumbuh, belum keluar dari tanah. Nah, jadi kita bisa menyemprot rumput ini dengan herbisida. Tapi kalau kita menanam berdiri, itu tidak bisa kita menyemprot dengan herbisida, karena bibit singkong kita keluar dari tanah seperti ini. Mungkin nanti kalau disemprot, itu akan mati tunas-tunas yang akan tumbuh itu, karena terkena dengan herbisida. Tapi kalau kita menanam mengubur, itu bisa 1 minggu dia belum tumbuh, itu bisa kita semprot. Atau 3 hari setelah tanam, itu bisa kita semprot dengan herbisida rumput yang ada di kebun kita ini. Jadi singkongnya tumbuh nanti, rumput sudah mati semuanya. Nah, itu kalau misalnya rumput sudah mati, singkongnya tumbuh, itu akan tumbuh rumput kembali kira-kira umur 2 bulan singkong kita. Itu pun sangat minim tumbuh rumputnya atau jarang tumbuh rumputnya. Nah, sedangkan singkong kita udah tinggi, mungkin sudah setinggi pinggang. Nah, dan daunnya sudah melebar dan sudah tidak banyak lagi rumput yang tumbuh di bawah singkong itu. Tapi kalau kita tanam sama ketika kebun kita bagus, rumput lebih dulu tumbuh daripada singkong kita. Nah, mungkin itu pelajaran yang dapat kita berikan untuk sekarang, supaya kita menanam singkong ini tidak perlu biaya banyak atau minum biaya. Perlu kita tahu caranya bagaimana tidak terlalu banyak biaya. Ya sahabat tani, mungkin itu yang bisa kita berikan sekarang. Nah, dan untuk video-video selanjutnya mungkin bisa di-subscribe saja channel kita ini, supaya sahabat tani tahu bagaimana cara menanam singkong yang baik dan bagaimana pengerjaan dari singkong kita nantinya. Sahabat tani, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.